Halo semua, perkenalkan namaku Moro Citra Sipayung dengan NIM C1S1230664. Saya dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Digital Marketing yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Tugas ini berisi dengan 4 kasus yang berkaitan dengan penerapan strategi digital marketing dalam berbagai bidang usaha. Melalui keempat kasus ini, kita bisa melihat bagaimana strategi pemasaran digital digunakan oleh pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan dengan pelanggan secara efektif melalui media online. Kasus pertama membahas tentang jika saya menjadi pengusaha muda di Jambi yang ingin memasarkan produk kopi lokal menggunakan strategi digital, tetapi dengan modal yang terbatas. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memperkenalkan kopi lokal di Jambi ke masyarakat luas dan meningkatkan penjualan produk. Dengan anggaran yang kecil, langkah yang lebih efektif adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kedua platform ini mudah digunakan, gratis, dan bisa langsung berhubung dengan calon pelanggan. Target pasarnya adalah anak muda dan pekerja usia 20-35 tahun yang aktif di media sosial, suka nongkrong, dan gemar menikmati kopi. Konten yang bisa dibuat meliputi foto produk berkualitas, video proses pembuatan kopi, testimoni pelanggan, serta promo atau giveaway kecil untuk menarik perhatian para konsumen. Untuk mengukur keberhasilannya, pengusaha bisa melihat peningkatan jumlah pengikut, interaksi seperti komentar dan like, serta pesanan yang datang lewat DM atau chat WhatsApp. Dengan cara sederhana seperti ini, brand kopi lokal bisa dikenal lebih luas tanpa perlu biaya besar. Kasus yang kedua yaitu tentang sebuah UMKM di bidang fashion lokal yang mengalami penurunan penjualan meskipun sudah aktif di media sosial. Masalah ini sering terjadi karena banyak pelaku usaha hanya fokus pada memposting produk tanpa memerhatikan kualitas konten dan interaksi dengan audiens. Beberapa penyebabnya bisa karena konten yang kurang menarik, tampilan feed yang kurang konsisten, kurang memahami kebutuhan pasar, dan tidak ada promosi rutin. Untuk memperbaikinya, UMKM perlu meningkatkan kualitas foto produk agar terlihat lebih profesional, menyesuaikan gaya konten dengan tren anak muda, serta diskon atau program bundling. Selain itu, penting juga untuk menggunakan fitur iklan berbayar di Instagram atau TikTok agar jangkauan lebih luas, serta aktif membalas komentar dan pesan pelanggan untuk membangun kepercayaan. Dengan langkah sederhana ini, UMKM bisa menarik kembali minat konsumen dan meningkatkan penjualan secara perlahan tapi pasti. Kasus yang ketiga yaitu membahas tentang sebuah bisnis skincare yang sudah menggunakan influencer lokal untuk promosi, tapi hasilnya belum maksimal. Masalah ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti influencer yang tidak dipilih sesuai dengan target pasar, konten promosi yang terlalu biasa, atau tidak adanya ajakan pembelian yang jelas. Untuk memperbaikinya, perusahaan harus memilih influencer yang sesuai dengan karakter produk dan memiliki pengikut aktif serta relevan. Selain itu, kolaborasi dengan influencer sebaiknya dibuat lebih natural dan tidak terlalu memaksakan promosi, supaya terlihat lebih meyakinkan bagi audiens. Perusahaan juga bisa memberikan kode promo khusus untuk mengetahui seberapa besar dampak dari kampanye influencer tersebut. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari peningkatan pengikut di akun bisnis, tingkat interaksi lebih tinggi, serta peningkatan penjualan selama masa kampanye. Dengan evaluasi yang baik, strategi influencer marketing bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk memperkenalkan produk skincare ke pasar yang lebih luas. Kasus yang terakhir adalah membahas tentang sebuah startup baru yang ingin memperluas jangkauan audiens melalui media sosial. Strategi yang tepat untuk startup ini adalah fokus pada pembuatan konten edukatif dan informatif di platform seperti Instagram dan TikTok. Kedua platform ini cocok karena memiliki banyak pengguna muda dan mendukung format konten yang kreatif. Konten yang bisa dibuat misalnya video tutorial singkat,
tips atau edukasi seputar produk atau layanan startup. Gunakan gaya visual yang menarik, bahasa yang ringan, dan tren musik yang sedang viral lebih mudah menjangkau audiens. Selain itu, penting juga untuk konsisten memposting minimal 3 kali seminggu dan membalas komentar pengguna agar akun terlihat aktif dan responsif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan brand awareness, menambah pengikut, dan menarik pengguna agar lebih tertarik mencoba produk atau layanan startup tersebut. Dari keempat kasus tersebut, bisa kita simpulkan bahwasanya strategi digital marketing tidak harus mahal dan rumit. Yang paling penting adalah memahami siapa target pasar kita, memilih platform yang tepat, serta membuat konten yang menarik dan konsisten. Selain itu, evaluasi secara berkala juga penting agar kita tahu strategi mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil dan mana yang harus diperbaiki. Digital marketing memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke audiens yang lebih luas, bahkan dengan modal yang kecil. Melalui kreativitas, interaksi yang baik dengan pelanggan, dan penggunaan media sosial secara efektif, setiap bisnis bisa berkembang dan bersaing di era digital saat ini. Demikian penjelasan saya mengenai keempat kasus strategi digital marketing. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana strategi digital marketing diterapkan dalam berbagai bidang usaha. Saya Maura Citra Sipayung, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.